Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tema pembacaan yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan hari ini, diutus bersama untuk memberikan damai sejahtera. Bapak Mama Saudara orang beriman, di antara kita pasti ada yang pernah dapat kesempatan atau kepercayaan, baik dari lembaga tertentu atau dari organisasi tertentu, atau mungkin juga dari perkumpulan-perkumpulan tertentu, untuk kemudian diutus dengan tugas penting atau tugas khusus. Biasanya kalau yang PNS dong dapat tugas khusus begitu dong senang. Karena kalau dapat tugas khusus itu ada dia pun SPJ, Bapak mantan sek, surat perjalanan dinas. Dong senang mati. Tetapi tentunya bahwa kalau diutus itu berarti bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan sesuai dengan amanat bagi tiap-tiap orang. Bapak saudara orang beriman, orang yang diutus pasti harus memiliki kemampuan. Dianggap bisa dari yang lain, memiliki pengalaman. Tetapi di satu sisi juga harus benar-benar sudah dipersiapkan lebih dahulu. Jadi sonde sekedar tunjuk-tunjuk sah. Waktu pertama kali beta baru datang di Mio, kotong pemilihan majelis. Karena kotong pun teologi lokal, akhirnya bawa kotong tunjuk-tunjuk sah. Lumah kosan mau tunjuk, harus. Nah sekarang sudah beda lain. Harus dijaring, saring, kemudian dicalonkan, baru kemudian dipilih. Bapak saudara orang beriman, yang dimaksudkan adalah bahwa dari sisi kualitas dan kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi dari dia pun sisi kualitas, tetapi juga berkapasitas. Dan tentunya Bapak saudara orang beriman bahwa itu merupakan orang-orang pilihan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, seorang utusan harus dapat memahami dengan baik apa yang akan dia lakukan di tempat di mana dia diutus. Dan kemudian nanti ketika dia kembali, dia akan membawa hasil terbaik. Jangan sampai baru sampai tengah jalan kemudian dibilang beta son jalan lai sampai di sini. Belum sampai di Ebenezer Tuhan menolong, tapi dia bilang cukup sampai di sini. Karena itu orang yang diutus harus benar-benar sampai kepada tujuan di mana dia diutus. Tetapi kemudian dia akan kembali dengan hasil memuaskan bagi tiap-tiap orang sebagai wujud pertanggungjawaban. Bapak saudara orang beriman, penulis Injil Lukas ini tentunya pada bagian di mana mengisahkan tentang Yesus mengutus 70 murid. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak saudara orang beriman, terus yang 12 itu di mana kau Bapak pilih tambah 70 lain? Pada bagian pasal yang ke-9 dari firman Tuhan ini Injil Lukas, Yesus mengutus ke-12 murid. Tetapi kemudian dia mengutus lagi 70 murid. Ada 3 hal Bapak saudara orang beriman yang menjadi perhatian bagi kita. Untuk kemudian menjawab kenapa harus tambah 70 orang lain. 12 kurang pas. Hal yang pertama Bapak saudara orang beriman, pada bagian ayat yang kedua dari firman Tuhan ini, Yesus berkata kepada mereka, tulayan memang banyak, tetapi pekerja terlalu sedikit. Itu 12 orang itu kotong bagi tugas son makan ontong. 12 dong mau dampingi pidatang masuk keluar kampung, atau dong mau urus di yang lain. 12 itu tidak cukup. Karena itu Yesus bilang tuayan memang banyak tetapi
bekerja terlalu sedikit. Itu hal yang pertama. Ada banyak orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang haus untuk mereka diberkati melalui pelayanan Yesus. Tetapi kemudian yang ada 12 orang tidak bisa memenuhi itu kuota pelayanan Yesus. Karena itu dia bilang harus tambah, bikin jadi 70. Yang kedua, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengutus mereka karena firman Tuhan ini untuk kemudian mendahului di setiap kota di mana Yesus akan tuju di situ. Dong sampai dan persiapkan itu kota, persiapkan itu tempat, persiapkan itu ladang tuayan. Sama juga ke orang timur. Kalau kau mau bikin acara adat pasti pakai mafefa. Utus dia duluan jadi jembatan. Piko persiapkan segala sesuatu dengan baik. Omong dengan itu keluarga nanti yang enak begini nanti kau jalan begini supaya yang datang resana najang susah. Dia harus benar-benar mempersiapkan kota di mana Yesus akan tuju di sana. Mempersiapkan tempat, mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Saudara orang beriman. Angka 70 itu Bapak Saudara dilihat dalam Septuaginta orang Yahudi. Itu merupakan suku bangsa dari Nuh. 70. Omong soal suku bangsa, omong soal pemberitaan Injil kerajaan sorga itu bukan hanya omong soal di Yerusalem, tetapi Injil kerajaan sorga itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Semua bangsa harus mendengarkan kabar baik. Semua bangsa harus mengalami kabar baik, yaitu Injil kerajaan sorga. Ini 3 hal Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa Yesus mengutur dengan terstruktur dengan baik. Yesus bukan hanya rauh kumpul 70 lu jalan sudah. Yesus membagikan itu 70 menjadi 35 kelompok besar. Dan dalam ini firman Tuhan disampaikan, dia mengutus mereka berdua-dua. 2 kali 35 dapat 70. 35 kelompok ini merupakan kelompok yang besar. Ada 35 tempat yang harus mereka tuju untuk persiapan di mana Yesus akan sampai dan memberitakan tentang Injil kerajaan sorga. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, mereka diutus berdua-dua. Jadi pertanyaan lagi Bapak Mama, kau 70 tuh suruh dong jalan sah. Harus terstruktur lai, bikin kelompok lai. Dua-dua. Yang dimaksudkan dengan berdua Bapak Saudara orang beriman, yang sendiri-sendiri dong nah. Tahu kalau sendiri itu sonde enak. Harus berdua baru enak. Amin. Kenapa sehingga Yesus mengutus berdua-dua Bapak Saudara orang beriman? Yang pertama ada 7. Beta coba catat 7 saja yang banyak-banyak. Berdua berarti ada teman seperjalanan. Berdua berarti ada teman seperjalanan. Sinode Gemit bilang kalau 10 sampai dengan 25 kakak, 2 penatua, 2 diaken, 1 pengajar. 2 penatua, 2 diaken. Supaya dalam sepanjang perjalanan itu kotong ada teman. Kalau ada teman biasanya berbagi rasa toh. Bacurhat we beta tadi pisana mah. Kotong ibadah habis ju kosong-kosong sah. Ini minta maaf itu curhat begitu ya, tapi tidak terjadi di sini. Supaya ada teman seperjalanan. Supaya kita tidak sepi dalam perjalanan pelayanan ini, tetapi kita berjalan bersama dengan orang yang dipercayakan mendampingi kita. Itu yang pertama Bapak Saudara orang beriman. Yang kedua, berdua berarti akan ada lebih banyak tenaga. Kalau kita angkat barang berat 1 orang saja pasti kotong sonde kuat kan? Tetapi kalau seandainya ada 2 orang berarti tenaga sudah lebih banyak. Karena itu berdua
berdua supaya lebih banyak tenaga dalam ini pelayanan. Satu periode pasti tidak selamanya itu penatua sehat. Pasti tidak selamanya itu penatua kuat. Tidak selamanya bahwa dia hanya urus itu pelayanan. Ada juga dia pun kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Karena itu dua orang ini supaya mereka saling menguatkan di sana, ada tenaga ekstra. Kalau satu sudah lelah, yang satu masih ada tenaga. Dan kemudian kalau yang lain lelah, maka yang lain akan menopang. Mengutus berdua supaya lebih banyak tenaga. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Yesus mengutus berdua-dua supaya dalam berdua itu ada lebih banyak gagasan, ada banyak ide. Semua orang tidak sempurna ketika diutus. Karena itu ketika berdua kita dapat saling berkomunikasi, berdiskusi. Karmana yang itu kotong bikin karmana. Beta pun pendapat begini, harus bikin begini. Atau karmana. Kalau dua orang maka ada gagasan-gagasan baik untuk ini pelayanan. Kalau kita sendiri saja maka ketika air sudah batang ler atau tetoa di buku bambu, kotong sudah akan ketemu dengan solusi. Tetapi kalau dua orang tempat kita berdiskusi bersama-sama, ada gagasan terbaik dalam itu pelayanan. Yang keempat, Bapak-Bapak Saudara orang beriman, berdua berarti ada sudut pandang yang lain. Berdua berarti ada sudut pandang yang lain. Kita tidak hanya tertoa dengan kotong pikiran sendiri, tetapi tentunya kita juga melihat bahwa di sudut pandang yang lain Tuhan taruh kepada orang lain yang mendampingi kita. Supaya dalam sudut pandang yang lain itu, walaupun ada perbedaan, tetapi itu dapat membuat kita maju dalam ini pelayanan. Ada sudut pandang yang lain. Kotong tidak hanya berfokus kepada apa yang kotong pikirkan, tetapi kotong melihat bahwa di tempat lain atau di sisi lain Tuhan menyediakan solusi bagi kita. Yang kelima, Bapak-Bapak Saudara orang beriman, berdua berarti supaya ada yang mengingatkan. Berdua berarti supaya ada yang mengingatkan. Kalau yang satu jalan serong maka yang lain kasih ingat. Kalau yang satu sudah lemah maka yang lain kasih ingat. Kalau yang satu sudah berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka yang lain kasih ingat. Kadang-kadang bahwa dalam hal saling mengingatkan ini, kotong harus jadi korban perasaan. Jangan mudah tersinggung. Kadang-kadang kalau kotong dikasih ingat, jangan bikin yang begitu, harus yang begini. Kita kebanyakan ini telinga tipis. Begitu dengar kita sonde akan ikut, amin. Kok lu lebih umur dari beta, kok beta yang lebih umur dari lu. Sekalipun dia muda, dia akan mengingatkan kita yang tua. Karena melayani bukan soal usia, tetapi melayani adalah tempat di mana kita saling mengingatkan untuk kemudian kita berjalan bersama-sama menjadi benar. Saling mengingatkan, saling bakas ingat. Yang berikut, Bapak-Bapak Saudara orang beriman, yang keenam, berdua berarti ada yang menopang. Berdua berarti ada yang menopang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak selamanya kotong sehat, tidak selamanya kotong kuat dalam pelayanan. Satu periode 4 tahun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pelayanan ke depan. Karena itu yang satu akan menopang yang lain, yang satu akan menjadi tempat sandaran yang lain, yang satu akan menguatkan yang lain dalam ini pelayanan. Dan ketika saling menopang, maka akan berjalan bersama-sama. Yang terakhir, ini khotbah belum selesai, tapi beta mau kasih tahu yang berdua itu dia pun fungsi terlalu banyak. Yang ketujuh, berdua berarti kerja lebih maksimal. Kalau berdua berarti kerja lebih maksimal, kerja lebih baik, kerja lebih menguntungkan, kerja lebih mendatangkan kebaikan. Kalau sendiri saja Bapak Mama kita tidak akan maksimal.
Minta maaf kalau seandainya mama kepala sekolah mau urus di sekolah kok, kemudian pulang datang urus rumah tangga, belum lagi ibadat syukuran ada 5 kok 6 bajejer, harus buka usbu dulu kemudian baru itu syukuran 5 kok 6. Akhirnya kotong pun kerja sonde maksimal. Kotong bilang tunda saya, nanti baru kotong jalan 2-3 minggu ju sonde jalan. Kita tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Karena itu nanti kotong pun kesepakatan, ingat kotong pakai target 1 tahun harus berapa banyak pelayanan yang kotong capai. Kemudian nanti baru kemudian di perkunjungan minta maaf sebelumnya. Kami kerja tidak maksimal karena kita kerja sendiri-sendiri. Kemudian yang akan datang adalah kita terlalu banyak alasan untuk tutup yang tidak maksimal. Kalau kita bekerja berdua, maka kerja itu akan maksimal. Kita akan memberikan yang terbaik bagi gereja, bagi pelayanan dan juga bagi jemaat. Tetapi kalau sendiri-sendiri, percaya atau sonde, ini hari beta omong di atas mimbar, 0 boko. Atau nanti jemaat bilang kuah kosong, kita tidak akan maksimal. Baru awal begini Bapak Saudara, kita akan panas-panas. Buka dan tutup. Walaupun nanti kita akan buka dulu, jangan tutup. Tetapi bilang harus buka dan tutup. Kita panas minta ampun. Tetapi karena kita kerja sendiri-sendiri, ikat kotong pikiran sendiri, kotong pun kemampuan terbatas, akhirnya kita tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bapak Maba Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru mengutus bukan berarti tidak ada resiko dalam itu pelayanan. Sang Guru mengutus 70 muridnya, bukan berarti sudah ada resiko dan konsekuensi dalam itu pelayanan. Bukan sama seperti hari ini Mamerin, kotong semua ini hari sonde ada di pun tantangan toh. Semua siap datang dan bagus-bagus. Dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua, suami, istri. Sonde ada toh yang larang toh. Sonde ada yang larang. Sang Guru mengutus 70 murid bukan seperti hari ini. Ini baru langkah awal. Sonde ada di pun tantangan. Ini baru langkah awal. Ini pelayanan belum menunjukkan taring dan giginya yang sebenarnya. Karena itu Yesus mengingatkan kepada 70 muridnya, pergilah. Kata pergilah berarti dia memberi perintah untuk harus melakukan tindakan nyata. Pergilah. Tetapi dalam pergi itu Bapak Saudara orang beriman, dia bilang sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Saudara orang beriman, kalau omong soal domba, dia binatang yang lemah Bapak Mama. Mau makan saja dia pun penggembala harus siap rumput yang hijau, harus siap air yang segar. Tidak sama seperti kambing, jalan naik turun bukit dapat makan dan dapat minum. Domba merupakan binatang yang lemah. Tetapi domba harus diutus ke tengah-tengah serigala. Ini merupakan tantangan iman, tantangan pelayanan yang nantinya akan dihadapi oleh Bapak Mama Saudara. 4 tahun Bapak Mama Saudara, waktu yang tidak singkat. 4 tahun bukan waktu yang singkat. 365 hari kali dengan 4. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan pelayanan. Kalau omong soal serigala, ini merupakan binatang buas. Dia bersiap untuk menerkam, mencakar dan mencabik. Di tengah-tengah pelayanan kita akan menjumpai ini Bapak Saudara orang beriman. Kita tidak akan diutus kepada jalan yang mulus. Kita tidak akan diutus ke tengah-tengah jemaat yang menerima segala sesuatu. Iya, kami terima dengan baik. Kita akan diutus dengan kita pun pemberitaan yang kemudian memuaskan hati jemaat. Dan di sanalah tantangan itu akan datang. Bukan hanya ketika kita menyediakan diri kita untuk kemudian
menjadi utusan bagi Tuhan. Tetapi kita menyediakan diri kita untuk kemudian berhadapan dengan tantangan-tantangan yang belum kita ketahui. Hari ini diibaratkan kertas kosong untuk para penatua, diaken, dan pengajar. Belum ada setitik tinta pun yang kita torehkan. Itu berarti bahwa belum ada satu hal pun yang kita ketahui. Apa yang akan terjadi ke depan dalam ini pelayanan. Karena itu persiapkan diri kita dengan baik. Persiapkan diri kita dengan matang. Persiapkan diri kita dengan komitmen yang benar. Dengan keputusan yang benar. Jangan sampai di tengah jalan berkoton bilang beta keluiru itu waktu. Beta son mau. Tapi kok son ada orang lah itu. Biasanya koton pakai alasan begitu bapak mama. Son ada orang lain. Jadi ya mau sonde mau suka sonde suka. Biar beta yang jadi penatua, diaken, dan pengajar. Kita akan sampai kepada titik itu. Ketika nanti kita sudah berhadapan dengan tantangan-tantangan yang penuh resiko bagi kita. Ingat benar bapak saudara orang beriman. Bahwa dalam pelayanan Yesus saja ditolak. Apalagi kotong. Yesus saja ditolak, apalagi kita. Kita akan ditolak dengan berbagai-bagai kepentingan. Kita akan ditolak karena orang tidak menyukai kita. Kita akan ditolak karena dia mau pemberitaan itu benar-benar hanya menyenangkan dirinya. Kalau seandainya dalam itu pemberitaan kau omong dia pun dosa dan kesalahan, maka dia bilang, lu bawa omong di situ. Minggu depan juga son pergi gereja, leko son pergi kau lihat lu pemuka di gereja ju, son de bawa untung untuk beta. Nanti kita omong sampai dia terakhir bapak mama. Karena itu persiapkan diri dengan benar. Tetapi bapak mama saudara orang beriman, dalam mempersiapkan diri itu, Yesus sudah bilang ingat bawa pundi-pundi, ingat bawa bekal, ingat bawa kasut lebih dari satu. Dia tidak menyampaikan hal itu. Tetapi yang dia mau sampaikan sebenarnya adalah persiapkan imanmu. Sudah perlu untuk bawa materi kita dalam pelayanan. Sudah perlu untuk bawa jabatan kita dalam pelayanan. Sudah perlu untuk bawa kekuasaan kita dalam pelayanan. Karena harta, tahta, dan nama tidak akan membawa kita kepada Injil kerajaan sorga dan janji keselamatan. Yang Yesus mau beritakan di sini adalah jangan bawa yang itu dong. Jangan bawa sesuatu apapun. Jangan bawa pundi-pundi. Jangan bawa bekal. Jangan bawa kasut. Dia bilang jangan memberi salam kepada mereka ketika kita ada di tengah jalan. Dalam hal ini jangan sampai itu pemberitaan kita hambur dengan percuma, sama seperti mutiara kita buang ke mulut babi. Kalau itu orang sudah mau dengar pemberitaan, sudah usah pusing dengan dia. Karena kita mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus kita. Bukan kita memberitakan soal itu orang yang mau dengar kita atau sonde. Bapak mama perlu untuk ingat ini baik-baik. Yesus bilang kalau di tengah jalan jangan memberi salam. Jangan sampai itu damai sejahtera dia jatuh di tempat yang tidak benar. Jangan sampai itu damai sejahtera jatuh di tempat yang tidak seharusnya, yang tidak pantas. Karena itu bapak saudara orang beriman, Yesus bilang kalau sampai di itu rumah, sampaikan salam damai sejahtera bagi rumah itu. Beritakanlah di tempat di mana kita akan diterima. Beritakanlah di tempat di mana firman Tuhan akan diterima. Beritakanlah selagi manusia dan jemaat masih kasih telinga untuk mendengar, masih kasih hati untuk itu firman Tuhan kita taburkan, masih kasih kehidupan untuk damai sejahtera itu kita beritakan. Dia bilang di rumah, di tempat yang benar. Jangan di jalan-jalan. Karena jangan sampai pas kau kasih tahu itu firman, kemudian dia sementara tadi 1,5 botol. Maka dia bangun, dia cuci maki sang kotong. Amin. Amin. Jangan omong dengan orang mabok. Karena orang mabok nanti minta maaf yang botil-botil dong. Itu di antara benar dan salah.
Jangan nanti kau tengok omong Lukas, dia pulang dia kasih tahu bilang Matius tadi omong bilang begini. Jangan beritakan tempat di mana kita tidak diterima sama sekali. Bapak Maba saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kalau dia sudah terima itu pemberitaan, dia sudah terima itu kabar baik, dia sudah terima kita yang datang dan memberitakan Injil sebagai utusan Tuhan, maka kasih tinggal dia. Karena itu damai sejahtera akan kembali untuk kita, dan dia tidak akan dapat apa-apa dalam itu damai sejahtera. Kasih tinggal. Jangan sampai kau bilang sonde ini kunyadu ini jadi kalau beta son pigi ini. Ini bab mantu ini jadi kalau beta son pigi ini way berat. Ipar. Terkadang kita pakai perasaan karena hubungan kekerabatan, kekeluargaan, sehingga kemudian kita merusak ini kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan beri. Kita lebih menjaga hati dan perasaan manusia ketimbang kita menjaga hati dan perasaan Tuhan. Lu mau datang ke solit lu berurusan dengan Tuhan. Beta pengurusan adalah beta menyampaikan apa yang Tuhan suruh beta sampaikan untuk lu. Selanjutnya itu urusan lu dengan Tuhan. Harus pakai prinsip atas ini pelayanan, supaya ada wibawa dalam ini pelayanan. Orang tidak menginjak wibawa pelayanan dalam gereja. Majelis jemaat harus kenakan ini. Jaga ini wibawa pelayanan, supaya orang sudah injak ini wibawa pelayanan. Karena nanti dia akan omong di luar sana, beta son pergi kodong mau bikin apa? Atau dia akan omong beta son pilih lihat setodong son bisa buat apa-apa. Atau kalau beta sonde ada lihat satu begitu toh. Ini terjadi di Mio yang beta omong Bapak Mam. Karena itu jaga ini wibawa pelayanan, supaya jangan sampai orang yang tidak dipilih Tuhan dia menginjak-injak ini pelayanan yang Tuhan percayakan untuk Bapak Mama. Bapak Mama orang-orang terpilih. Karena itu jaga ini pelayanan, jaga dia pengwibawa. Bapak Mama saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bekerjalah sebagaimana kita diutus. Bekerja bukan hanya untuk mendapatkan upah atau bagian yang kita tentukan. Bekerjalah dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita bersaksi bahwa apa yang kita kerjakan adalah pemberian Allah bagi kita, tetapi kita mengabaikan kualitas dan kapasitasnya, maka kita omong kosong dengan Tuhan. Bekerjalah sebagaimana kita diutus. Kalau kita hanya bilang kita penatua, kita diaken, kita pengajar, tetapi kemudian kita pelayanan hanya asal sambil lalu, maka kita omong kosong dengan Tuhan. Kita pun alasan terkadang lebih banyak. Kita omong kosong dengan Tuhan kalau kita terlalu banyak alasan. Kita pun alasan itu biasanya kita pun kepentingan pribadi, kita pun kebutuhan. Akhirnya kita bilang biar ke orang lain yang kerja. Kodong jupena tua diaken dan pengajar. Kotong yang lain urus kotong pung dulu. Kalau kita bekerja dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka kita omong kosong dengan Tuhan. Jangan sampai kita dapat label yang begitu Bapak Maba Saudara. Tetapi kemudian kita dapat label yang bekerja dengan baik, bekerja terbaik, bekerja dan menghasilkan buah. Kalau itu menjadi komitmen kita, maka ketika kita sampai ke tempat di mana kita diutus, kita sampai ke kota di mana kita diutus, dan kalau kita ditolak di sana, ini firman Tuhan bilang, kebaskan kaki kau jalan. Itu orang sudah pantas untuk dapat Bapak Mama pun salam damai sejahtera. Kebaskan kaki, jangan pusing dengan dia. Ini firman Tuhan ini sebenarnya terlalu keras untuk calon penatua, diaken dan pengajar, untuk kemudian berefleksi dan merenungkan. Kalau kotong ditolak, kebaskan kaki dan pergi. Karena konsekuensinya ketika kabar baik ditolak dalam pemberitaan orang-orang pilihan Tuhan, maka dia bilang kengeriannya lebih daripada Sodom dan Gomora. Kalau Sodom dan Gomora hanya dapat api dan belerang, maka kalau dong tolak ini pelayanan, tolak firman Tuhan, tolak pemberitaan kabar baik, tolak penatua, diaken dan pengajar dalam pelayanan, kasta dia Sodom dan Gomora lebih daripada yang akan datang.
Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang akan diutus. Dan setiap orang harus menghasilkan buah ketika dia diutus. Harus menghasilkan buah. Jangan sampai sama ke pohon tuak berbuah saboak. Jangan. Ini pohon yang salah yang ada di NTT. Pohon tuak berbuah saboak. Tetapi pohon kelapa berbuah kelapa. Pohon pepaya berbuah pepaya. Buah yang baik berisi dan bernas untuk ini pelayanan dan untuk ini jemaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus benar-benar berbuah. Karena itu bagian firman Tuhan ini. Ketika ke-70 murid itu kembali Bapak saudara orang beriman. Dong bilang, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami dalam namamu. Ini omong soal buah. Buah apa yang akan kotong sampaikan, buah apa yang akan kotong petik, buah apa yang akan kotong berikan nanti untuk Tuhan dan gereja serta pelayanan. Jangan sampai yang kotong kasih onak duri sah. Onak duri ini yang minta ampun, susah sodata. Kasih buah yang terbaik. Kenapa sehingga kotong perlu untuk kasih buah yang terbaik Bapak saudara orang beriman? Karena dia telah memberikan bagi kita kuasa. Dia memberikan bagi tiap-tiap orang 22 anggota calon penatua, diaken dan pengajar kuasa. Yang lain sudah dapat kuasa. Ini hari ini hanya Bapak Mama yang dapat kuasa untuk ini pelayanan. Dia bilang supaya dapat menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Dia kasih kita kuasa. Berarti bahwa di sepanjang perjalanan ini dia akan menolong kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita berjalan berdua-dua. Dia akan memberikan hikmat ketika kita terbatas dalam hikmat. Dia akan memberikan bagi kita pengetahuan ketika kita terbatas dalam pengetahuan. Dia akan menambahkan pengalaman kita ketika kita kurang dalam pengalaman. Dia akan menambahkan segala hal yang kita perlukan. Karena itu yang diaken dong jangan takut. Omong firman jangan takut, jangan sampai bilang kotong masih baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kotong belum berpengalaman. Yang ketiga, kalau kotong pimpin ibadat itu orang yang dia sekolah sarjana S1, S2, S3, S-teler, S-tong-tong. Kotong son berani pikir. Ingat bahwa kita diberi kuasa lebih daripada mereka. Itu berarti ada keistimewaan bagi Bapak Mama dalam ini kehidupan pelayanan. Karena kita diberi kuasa untuk kemudian bisa menjalankan pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa setiap pelayanan pasti akan mendapatkan upah. Upah bukan omong soal gaji. Karena bekerja dalam gereja saudara orang yang digaji. Kecuali kalau dalam jabatan-jabatan organisasi. Bekerja sebagai ateis neno kotong tidak akan digaji. Tetapi kata upah di sana Bapak saudara orang beriman adalah apa yang patut atau sepantasnya bagi kita. Apa yang patut atau sepantasnya bagi kita. Karena itu Bapak saudara orang beriman, penginjil Lukas bilang begini, namun demikian janganlah sukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nah karena nanti dengan yang kerja sepotong-sepotong, yang belum habis periode justru mengundurkan diri, dia dapat upah kosonde. Ini jadi pertanyaan bagi kita. Pulang dan refleksi. Renungkan ini firman Tuhan. Bukan hanya datang untuk Bapak Maba saudara, tetapi datang untuk kita semua. Saya memberitakan kabar baik firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua yang akan menembus sampai kepada sumsum tulang dan daging. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari ini firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menuntun kita untuk kemudian kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Pulanglah, pergilah ke kota di mana saudara-saudara diutus. Dalam tiap-tiap rayon itu adalah kotamu. Ada jemaat-jemaat Kristus yang ada di sana. Karena itu beritakanlah seperti apa yang Tuhan inginkan. Berbuahlah di sana dan pulang jadilah saksi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Pujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.